Aku, kau, dan kita Indonesia. Tanah air tempatku dilahirkan, tiada tergantikan. Rumahku tercinta Indonesia, negeri yang ku cinta. Merah putih berkibar tinggi di angkasa, dalam jiwa dan raga terukir selamanya. Indonesia kini tak lagi muda. Iya, tetap di Balikpapan Underground. Kali ini kita ditemani oleh Bang Ian Cuberu. Pasti teman-teman sudah pada tahu ya, teman-teman Balikpapan, apalagi pemusik-pemusik Balikpapan khususnya. Oke, ini Bang Ian ini. Gimana kabar Bang? Ya, alhamdulillah baik, Mas Dwi. Oh iya. Ya tadi sempat gerimis tadi ya kayaknya. Kita ini terhambat live-nya ya. Mohon maaf aja tadi ya. Tapi ini keluarga baik semua ya. Alhamdulillah baik. Ya mudahan umur panjang selalu lah ya, orang tua dikasih kesehatan. Nah ini langsung aja guys ya, di Balikpapan kami ini tetap di kafe apa namanya, kafe Ampat ya, kafe Ampat. Oke, kita pertama pertanyaan dulu nih, santai aja nih Bang. Kalau mau selam rokok nih, berokok aja. Kalau Lagi ngerokok, Bang. oh lagi ngerokok. Oh iya. Oh ya. Ini awal exciting di dunia musik ini sejak kapan? Dari tahun 9 pas SMA itu, Pak. Yang zaman-zamannya musik ini nih, apa namanya? Masih ada festival itu ya, Gor Manuntung ya. Oh, 96 tahun 96 itu saya pernah waktu masih sekolah itu kayaknya itu. Masih sekolah itu lu sukanya kan lagunya Linkin Park apa SID ya, seingat saya itu kan. Wah, saya masih zamannya God Bless, itu ya, metal banget pokoknya. ya Riff, gitu-gitu ya. Oh, iya. Terus ini punya grup apa solo karir nih? Kalau dulu masih band, Masih band. Dulu masih band, sekarang solo karir gitu ya. Solo karir itu baru-baru aja. Baru-baru aja. Karena ketika saya ngeband, visi misinya kurang nyatu gitu. Jadi mereka lebih suka mengcover lagu orang lain ketimbang membuat karya lagu sendiri gitu. Kalau saya dari dulu bermusik, ikut festival band segala macam. Ketika saya menyanyikan atau mengcover lagu orang lain, saya jadikan sebagai motivasi gimana sih band-band artis ini bisa bikin lagu kok jadi seenak dan sebagus ini gitu. Oh, gitu. Akhirnya saya coba bikin lagu karya sendiri gitu di tahun 99. Saya bikin lagu karya sendiri, sempat coba-coba, kemudian judulnya Terbaik kalau nggak salah, masih lama banget kalau bikin lagu udah Eri Kayu Band. Oh, Kayu Band ya, itu terkenal juga tuh waktu zaman saya kuliah kayaknya Kayu Band itu. Ya, dengan Eri kemarin saya berdua aja, jadi Eri main gitar, kemudian sisanya ngelukis sih, pakai Fruity Loop kalau nggak salah dulu, masih pakai sama Subase kalau nggak salah itunya, aplikasinya untuk rekamannya. Oh ya. Terus ini sering ikut kontes nggak ya? Masih sering ikut kontes nggak gitu? Kontes festival maksudnya? Ya kayak festival atau lomba apa di Balikpapan gitu, atau di mana gitu? Pernah ikut. Ada radio ada kontes itu udah ikut lagi ya? Memang nggak pernah ikut lomba. Itu lagi ya, sudah terkenal soalnya. Siapa yang mau tanding ya kan ya? Bingung juga nih. Nah terus ini pernah berkolaborasi nggak gitu sama misalnya band lain, kolaborasi situ vokalnya ini drumnya itu kayaknya saya pernah lihat itu juga ada pemusik yang masih muda itu juga kolaborasi sama itu. Iya, kalau enaknya jadi solois itu kita bisa berkolaborasi dan bersinergi bareng dengan mereka gitu. Kayak dulu pernah saya berkolaborasi dengan Noel dan Deva. Noel itu gitaris muda aset Balikpapan. Dulu masih SMP, dari di SMP dia udah pernah kolaborasi dengan saya gitu, dan Devano tuh waktu kelas 5 atau kelas 6 SD gitu. Kami membuat band namanya Andy Band, Noel Devano. Kami buat mini konsep di Hotel Zurich yang harusnya cuma berkapasitas 100 orang ballroomnya, dan dihadiri Pak Rahmat Masud sebagai wali kota waktu itu, yang harusnya beliau hanya membuka acara saja gitu waktu kita buat mini konsep tersebut. Tapi ketika saya nyanyi lagu Bon Jovi yang
yang judulnya Always. Akhirnya beliau sampai konser kami selesai baru beliau pulang gitu. Nah itu saya nggak nyangka, dan yang hadir ternyata lebih dari kapasitasnya, jadi 180 orang Mas. Wow, Jadi itu rekor banget gitu. Wes, rekor banget ya. Pasti ini yang kaum milenial ini pasti tahu lah ya, tahun segitu tuh, apalagi Gen Z sekarang ini pasti tahu juga. Terus pengalaman yang didapat nih, yang misalkan dari ini kan setahu saya kafe ya juga ya, kafe Sempat beberapa kali reguler di beberapa kafe lah. Ya, itu pengalamannya tuh yang dapat apa itu? Di dulu Cafe Gade atau Pegadaian dari tahun 2019, kafe itu baru buka, dan band pertama kali yang ngisi di sana tuh band kami gitu, namanya awalnya band Unik, kemudian kita ganti nama jadi Genetik, ganti nama lagi jadi Doorstep. Jadi kita ada kurang lebih 3 tahun main di sana. Dari kafe itu sepi sampai ramai banget, dan kita juga band pertama yang menyajikan musik-musik rock klasik lah zaman baheula gitu, dan musik-musik pop zaman baheula juga, biar bisa membuat kenangan yang datang di kafe tersebut. Tahun 90 gitu ya. Ya, musik rock 90-an lah. Terus ini pernah nggak kejadian apes nih, lagi nyanyi, ada yang kelahi gitu, atau ada yang mabuk kah, itu pernah nggak kejadian itu akhirnya berhenti gitu? Pernah. Jadi pernah waktu itu didatangin oleh beberapa cowok gitu ya, ke salah satu kafe yang sempat saya manggung, itu ada yang selingkuh. Oh iya. Jadi datangin digampar, jadi kita akhirnya stop lah sebentar di situ gitu. Iya, itu lucu banget tuh. Aneh ya, stop jadinya. Jadi lucu gitu ya. Lucu. Nah, mungkin jadikan konten bagus itu ya. Jadikan konten kan naik lagi gitu ya. Nah, terus ini kan saya dengar di kafe-kafe tadi bilang untuk sistem pembayaran kafe itu apakah atau gimana itu? Pernyanyi ya. Gitu ya. Makanya itu kalau dari saya sih mewakili para musisi gitu, kalau bisa kafe-kafe itu memberikan honor yang yang bagus lah buat para musisi yang ada di Balikpapan khususnya gitu. Jangan sampai honornya rendah banget gitu. Kita kan di sini juga sebagai frontman yang bikin kafe tersebut jadi ikutan rame gitu ya. Jadi jangan sampai cuma dikasih, mohon maaf, cuma dikasih, ada yang cuma ngasih makan doang nih Mas Dwi gitu. Saya nggak nyebut nama kafenya ya, cuma ngasih makan doang gitu. Tapi namanya band ini banyak kan band-band muda, banyak band Gen Z yang ngambil kesempatan tersebut gitu. Kalau kami di komunitas musisi Balikpapan jarang ada mengambil kesempatan seperti itu. Kalau bisa sih honor musisi itu dibikin lebih baik lah dari yang sebelumnya gitu. Kasihan mereka, para musisi kan juga kerja di sini ya. Kadang-kadang ngeluh juga di belakang. Iya, karena ada musisi, kalau saya kan musisi plus. Musisi plus itu apa sih? Musisi plus itu adalah musisi yang kerja utamanya tuh kerja gitu di satu perusahaan, dan bermusik sebagai musisi hanya sebagai hobinya saja gitu. Dan saya salah satu musisi plus di Balikpapan. Nah, ada teman-teman kami yang lebih banyak lagi, mereka memang musisi murni gitu, yang mereka memang kerjanya hanya bermusik saja gitu. Punya anak istri, rumah ada yang ngontrak, kan kasihan gitu kalau diberikan misalnya, mohon maaf, hanya 100.000 per orang gitu. Menurut saya sih itu kurang layak ya untuk mereka gitu ya. Itu sih Mas Dwi. Mudah-mudahan ada yang pesan saya buat para pengelola kafe lah. Ya doanya sih dari pemusik-musik Balikpapan sih pasti lebih maju lah ya, yang punya kafe lah ya, pasti berdoa juga lah. Iya, amin. Berbagi gitu kan, ya kita berbagi juga ya. Mudahan juga nanti makin banyak lah, ini niatnya pengen dipanggil kafe atau ada undangan tuh pernah juga tuh ya. Acara-acara di perusahaan-perusahaan kayak gitu. Iya, saya buat lagu Balikpapanku Kota yang Nyaman sih Mas Dwi. Pas saya buat lagu Balikpapan Kota yang Nyaman, itu alhamdulillah dapat penghargaan juga dari Pak Rahmat Mahsud sebagai Wali Kota Balikpapan. Saya juga beberapa kali dapat undangan ketika Balikpapan kita ini ulang tahun gitu, tanggal 10 Februari. Saya pasti diundang perform gitu di tiap acara, dan itu sejak eranya Pak Rizal Effendi. Jadi saya buat lagu itu sebenarnya dari 2013 sih Mas Dwi. 2013 saya buat, cuman boomingnya baru aja di 2021-an gitu lah, sampai sekarang alhamdulillah. Bagus ya. Kalau Anda mantap lah ini Bang. Baru kalau ini keinginan selanjutnya nih ngapain nih? Apakah memang tetap begini aja, atau mau misalkan mau lebih booming, atau buat rekaman itu ya, album atau apa gitu ya? YouTube ini jalan juga nih, YouTube ya. YouTube jalan yang Cubero guys, ini yang Cubero juga jangan lupa guys ya, di like ya, subscribe. Nah itu kayak apa itu maksudnya untuk ini selanjutnya nih?
Kalau plan saya selanjutnya ya tadi tetap berkarya, khususnya membuat karya lagu sendiri lah. Jangan apalagi kita mau jadi kota penyangga ibu kota negara nih di Balikpapan. Kita buktikan keluar sana ke Jakarta khususnya, kalau musisi Balikpapan juga bisa membuat karya lagu sendiri. Biarpun sederhana, apapun hasilnya, yuk beranikan diri untuk berkarya. Berani ya? Harus berani berkarya. Jangan takut-takut juga lah ya buat teman-teman ini. Lalu cara mengatur nih, ini kan saya juga sebelum kan saya ngulik-ngulik kan ya apa namanya tentang apa Bang yang ini kan ya, mengatur waktu sebagai penyanyi dengan pekerja itu gimana tuh Bang? Agak susah tuh saya itu. Iya, sebenarnya agak susah gitu. Apalagi saya sering dikirim ke lokasi kerja atau ke site atau ke offshore dan onshore ya. Ya paling saya minta ke para yang undang saya nyanyi gitu, buat mereka ngikutin waktu saya luang gitu. Kalau saya ngikutin waktu untuk hobi saya nggak bisa, karena saya bilang dari awal kerjaan saya adalah yang utama gitu. Kalau musik ada hanya sebagai penunjang hobi saya gitu Mas Dwi. Jadi jangan sampai gara-gara saya bermusik saya dipecat dari pekerjaan. Makanya kalau saya nego sama mereka, bisa nggak Bang ikutin schedule saya off nanti tanggal sekian nih, saya udah di Balikpapan tanggal sekian. Akhirnya mereka alhamdulillah mau sih Mas Dwi. Insya Allah ya, pasti namanya rezeki ndak kemana itu. Siap. Bang, pasti ngikut aja itu. Apalagi sebetulnya nih karir ini lebih menonjol karir musiknya daripada kerjaan ini sebetulnya. Enggak, keduanya sama-sama berimbang insya Allah lah. Nah, terus kalau pengaturan manajemen nih misalkan nih ada yang orang mau ini Bang ada acara, nah itu ada manajernya atau gimana yang ngatur itu? Nggak ada, saya sendiri Mas. Awalnya ada beberapa orang yang pengen jadi manajemen, saya ikut di manajemen mereka gitu. Cuman saya masih saya nggak mudah percaya orangan juga gitu. Sudah ada 4 orang gitu yang menawari ikut manajemen saya aja Bang Ian, gini-gini, nanti kalau Bang Ian saya dapat orderan, nanti Bang Ian dapat sekian, saya dapat sekian. Nanti saya nyarikan kerjaan buat Bang Ian, tapi saya masih belum mau lah, karena saya bilang tadi takutnya kalau dia ikut manajemen kan jadi kerjaan utama jadinya. Kalau ada 2 pekerjaan utama, saya ntar jadi bingung membagi waktunya nih. Sebenarnya tanggung jawabnya karena kalau sudah utama berarti tanggung jawabnya juga utama dua-duanya, dan saya nggak mau jadi seperti itu gitu. Nanti malah kasihan yang kalau sampai ada salah-salah gitu lah. Baru ini kan sudah berkeluarga ya. Ini istri support pasti ya. Istri alhamdulillah support banget lah gitu. Mana nggak support mulai tahun berapa? 2009 deh. Waduh, itu pertahanannya kuat banget itu pokoknya. Ini patut dicontoh nih guys ya. Jangan sampai memaksakan diri ya kan, pokoknya musik gitu ya. Yang penting itu kalau berkeluarga harus saling mensupport gitu, jaga Bang kita. Terus kalau ini lagi industri musik yang apa sih sebetulnya yang diinginkan di Balikpapan gitu? Kalau industri musik itu tergantung selera ya. Jadi kan karena kita tidak bisa memaksakan selera orang lain gitu. Karena setiap genre itu punya penikmatnya sendiri. Misalnya saya suka lagu rock gitu, saya seorang rocker di Balikpapan. Tapi kalau saya nampil di kafe, saya harus bisa menyanyikan lagu dangdut, nyanyi pop, gitu ya. tapi dengan karakter saya sendiri gitu. Dan saya kalau nyanyi pasti kan kalau udah tinggi suaranya jadi serak tuh Mas Dwi. Nah saya disuruh nyanyi dangdut gitu, ketika saya nyanyi dangdut dengan karakter rock, ternyata alhamdulillah ada aja beberapa orang yang suka dengan karakter rock dijadikan dangdut gitu. Jadi ya tadi saya bilang kalau industri musik sih ya tadi saya bilang tergantung para penikmatnya, karena setiap genre pasti punya penikmatnya masing-masing lah. Pandita itu bisa, yang penting bisa menyanyikan lagunya tapi cuma dirubah aransemennya dikit ya gitu ya. Vokal yang disesuaikan lah ya. Terus saran buat pemusik Balikpapan ini gimana nih buat teman-teman di Balikpapan nih yang misalkan yang baru memulai nih, yang dia pengen contoh nih, oh ini salah satu sukses ya dari tahun sekian sampai sekian, itu sarannya buat pemusik Balikpapan tuh apa gitu, musik muda ini yang Gen Z. Kalau sukses, saya belum sukses, saya baru mau belajar buat berkarya gitu. Buat teman-teman Gen Z yang bermula seperti saya, ya tadi sama-sama aja kita sama-sama belajar, banyakin lagi referensi, mendengarkan musik-musik dari luar dan dalam negeri. Kemudian ya tadi berani membuat karya lagu sendiri gitu. Nggak apa-apa mengcover lagu artis atau lagu orang lain, tapi juga jadikan motivasi lagu yang kita cover tadi
gimana cara kita membuat lagu seperti mereka gitu. Ya udah bikin lirik lagu sendiri, bikin aransemen nadanya sendiri, kemudian kombinasikan menjadi suatu lagu yang indah gitu. Dan itulah kalau itu sih kalau pesan saya buat teman-teman semuanya. Ini Balikpapan ini ya, pokoknya buatlah lagu seindah mungkin ciptakan. Nah ini kembali lagi nih, lagu sudah ada berapa nih ciptakan ini, Bang? Ada berapa ya? Satu album sudah ada kan? Kalau satu album satu kaset itu biasanya kalau zaman gitu kaset itu 10 lagu itu. Ada 20 laguan deh. Wah. Iya. Harus ada album itu. Harus diciptakan sebuah album itu. Iya, mini album ya. Kena apa sudah punya sendiri tuh, menciptakan punya sendiri cuma belum di hak ciptakan gitu, misalkan satu album sakti kah, album apa kah gitu. Ada nggak punya pemikiran seperti itu? Ada sih, cuman belum kepikiran karena saya bilang tadi saya buat YouTube buat nyimpan lagu-lagu saya aja gitu biar ketahuan kalau itu ciptaan saya gitu di YouTube. Belum kepikiran sih Mas Dwi. Bagus buat album. Nah ini juga bagus yang apa nih ya istilahnya, siapa sih yang bisa buat itu ya, yang musik-musik itu kalau mau narik itu nanti jadikan album gitu mau aja gitu ya. Iya, itu biasa label namanya. Ya, label itu. Ya label itu pernah gitu ada ngomongin gitu, label bukan label Balikpapan aja, mungkin label mana luar. Iya, gabung manajemen Anji itu. Oh, yang dibikin indie gitu ya istilahnya. Iya. Indie kan lagunya kan banyak ya. Oh, Anji sudah pernah juga ya. Wah, mantap juga nih. Sempat kolaborasi sama Rif juga dulu, Rif, Sandi Sondoro juga pernah. Itu ada videonya nggak, sempat di-upload ke YouTube nggak itu? Pas saya nyanyi kan saya nggak bisa ngerekam, saya dapat tekan dari teman-teman waktu kalau di Instagram gitu. Oh iya. Wah ini sebetulnya nih saya ini mau Bang Yani harusnya nyanyi sebetulnya nih guys, tapi gitarnya nih sama suara kayaknya anu ya. Iya, lagi saya radang tenggorokan, kemarin baru aja demam panas banget Ya, gitu. Dan ini udah penyembuhan alhamdulillah. Kita minum kopi dulu ini. Betul ada kopi. Sembarang aja macchiato kayaknya. Apa sembarang macchiato kan Kopi tubruk dia tadi. Aku tubruk. Ya, astagfirullah. Saya kopi susu. Tubruk ini adalah khasnya. Ini kopi 4. Kafe 4 nih Bang. Kafe 4 nih kebetulan dia baru buka sih Bang, baru buka seberapa. Nah, malam lebih asik Bang. Kalau malam dia kelihatannya sini. Oh, Apa ya? Ya, gelap-gelap semua. Oh, tapi ini ngomong-ngomong, ini kan lagi anu di Balikpapan nih, lagi musim pilkada ini ada dipanggil ke Bang? Nggak, aku mau disensor nggak ada apa-apa ini. Apakah ada ya di sini Mbak? Terima kasih. Iya, ini pilkada. Makasih Mbak. Kemarin nih. Pilkada ini kan ada hubungin gitu. Ada. Jadi ada beberapa kandidat gitu. Yang gubernur juga minta buatin jingle. Oh, iya lagi musim nih. Ya, saya nggak buatin, saya nggak nyebut nama tapi ya. Iya, iya. Tapi Jadi ada lah ya 3 calon itu Balikpapan ini ya. 3 calon enggak? Kalau untuk wali kota 3, kalau untuk gubernur 2. yang wali kota 3-3-nya ngubungin saya. Itu langsung dari orangnya langsung gitu, bukan misalnya saya orang si A, orang paslon A gitu, nggak, ini langsung calon wali kotanya yang telepon saya. Karena sama semuanya saya alhamdulillah berteman baik itu dengan mereka. Dan gubernur juga saya buatin jingle, calon 1, 2, dan 3 juga untuk wali kota saya buatin jingle buat mereka. Yang 2 belum jadi, sedang dalam proses, mudah-mudahan sebelum tanggal 27 sih jadi lagunya buat pasangan nomor 2 Pak Randy dan Pak Edi. Mudahan anu aja lah ya, memang lagi musim ya, mau pilkada kan, mau pilpres ya, lagi musim pokoknya musik deh ya. Ya, pesan saya juga selama pilkada ini teman-teman stoplah saling menghujat gitu ya. Kita pilih aja yang terbaik karena yang jadi calon wali kota ini semuanya adalah orang baik. Kita ini sebagai warga kota Balikpapan juga tunjukkan kalau kita warga beriman. Pilih pasangan berdasarkan hati nurani kalian gitu. Jangan terprovokasi oleh para provokator di luar sana yang suka menjelekkan paslon yang lain ya. Ya. Saya juga sama nih, saya buat lagu bukan berarti saya tim sukses dari salah satu calon gitu, enggak. Ini kita minum dulu guys. Ini kopi khas dari Cafe 4 ya. Ini kopi susu, ini kopi tubruk tadi yang Mas Dwi minum. Ya namanya tabrak sih. Bedanya di pokoknya sama aja ujung-ujungnya. Manis. Ya itulah aja, berarti buat teman-teman kalau nyiptakan tadi musik itu ya seindah mungkin tadi itu ya.
dan berani ya gitu Mas. Ya, berani berkarya walaupun sederhana. Itu sih prinsip saya. Ini saya juga lagi mau kolaborasi sama Mas Tito nih, sutradara di sini nih. Wah. Lagu Persiba Balikpapan nih Mas Oh Tito iya, ya. beliau itu. Harus jadi pokoknya itu untuk Persiba kita itu. Oh iya betul. Karena udah beberapa saya mau gandeng saya gitu, balistik juga mau gandeng. Tapi pas Mas Tito WA ternyata teman sekolah saya, teman SD, wah udah saya langsung Gas. deal sama dia lah udah. Iya. Jadi kan Persiba Balikpapanku nanti kita buat video klipnya ya. Ya tadi ada lagunya guys ya, Persiba tadi juga. Persiba Balikpapanku. Persiba Balikpapanku guys. Pokoknya kalian dengerin aja itu lagu-lagunya yang Cuber ini acungan jempol nih pokoknya. Nggak bisa diragukan lagi ya. Kalau saya lihat sih Balikpapan nih, waduh kayaknya hanya beliau ini yang bertahan dari zaman kayu ya, band kayu itu sudah kalau saya bilang udah nggak tahu kemana ya. Bubar udah. Bubar ya. Dan beliau ini masih eksis gitu. Lagu Persiba Balikpapanku itu Mas dia pernah diputar 2021 atau 22 gitu pas SEA Games. Iya. Di Stadion Batakan itu ribuan orang gitu kemarin diputar. Makanya ditanya sama wali kota kok belum dibuatin video klip. Nah, ini makanya insya Allah sama Mas Tito tunggu karya saya dengan Mas Tito berikutnya ya video klipnya. Nah, terus itu ada nggak yang nyanyiin lagu itu selain situ? Pakai lagu situ dapat anu nggak apa royalty nggak itu? Royalty. Iya royalty. Ada lagu saya judulnya Anugerah Terindah sama Kamu dan Aku Selamanya. Biasanya teman-teman band wedding tuh telepon. Oh boleh. Bang Ian saya izin cover lagunya, saya nyanyiin di wedding boleh? Iya silakan. Tak bilang. Saya nggak pernah minta royalti. Mereka cover lagu saya pun saya udah seneng gitu. Senang, gitu. Udah apresiasi buat saya sendiri gitu. Yang penting menginfokan siapakah yang menciptakan lagu ini gitu nanti. Iya. Ya mendidakan ini lagunya si ini gitu ya. Jangan nggak tahunya diam-diam dimasukkan YouTube dia sendiri nggak ada tulisannya nyiptain siapa Oh, gitu ya. Bahaya juga. Gitu. Nah, tapi paling nggak seneng lah ya dinyanyikan sama teman-teman lagu gitu ya. Terus kalau berarti kegiatan saat ini sibuk masih sibuk ini ya ke kafe-kafe ya? Enggak, saya terakhir ngeband reguler itu di kafe Kopi Joni Balikpapan. Selama kurang lebih 4 bulan di sana gitu. Di sana pengunjungnya tuh kurang lebih kaum menengah ke atas jujur guys. Iya itu yang punyanya si siapa tuh? Bang Anwar Sadat dengan Bunda Yunita. Oh, iya. Nah, Saya kira Komeng Joni yang begini siapa namanya tuh? Pengacara itu. iya. Yang darinya emas semua itu. Nah itu saya resign kemarin waktu yang pas sudah saya di 4 bulan saya gabung di sana dengan band Natural Band. Yaitu karena saya tidak bisa mengatur waktunya gitu ya. Pertama saya kerja jujur, kedua sepulang kerja saya harus menjaga orang tua saya karena abah saya itu sakit, dia diranjang aja sekarang. Jadi pulang kerja saya ngerawat abah gitu ya, mandiin beliau, masih makan beliau dan lain-lain. Yang saya heran ini tetap tegar ya kan dalam menghadapi suatu cobaan dan tetap berkarya. Nah, ini contoh yang sangat waduh. Saya sampai giring kepala juga sebetulnya. Ya buat teman-teman juga jangan putus asa lah kalau dalam mau menciptakan lagu ya kan, walaupun ada orang tua sakit yang penting dijaga juga orang tua. Contohnya Bang Ian ini selalu nomor 1 kan orang tua. Apapun yang terjadi, pekerjaan juga jadikan nomor 1, istri juga jadikan nomor 1 ya Bang. Pokoknya yang penting itu sih harapan kami dari tim-tim juga ya sehat selalu lah buat keluarga juga biar tetap bisa berkarya. Ini ada rencana mau ciptain lagu lagi nggak? Ada lagi judulnya Indonesia Aku Sayang. Yang pertama, yang kedua tuh tentang ulang tahun judulnya Hari Istimewa. Hari Istimewa 2 ya rencananya. 2 rencananya. Terus kalau nyiptain kayak gitu mau dibuat video klip juga ada gitu. Kebanyakan lagu saya nggak ada video klipnya Mas Dwi. Jadi lagu dulu gitu. Nanti ada beberapa investor yang mau nanggepin gitu. Bang, saya buatin video klipnya ya kerjasama, baru saya ikutan. Oh ya itu buat investor. Juga kalau misalkan ini kan, nah ini tadi yang diciptakan ini kan ada Bung Tito juga di sini. Ini kan suka buat film juga sama grupnya. Kalau misalnya dipakai sebagai soundtrack itu nggak apa-apa tuh ya? Aman, saya melamar. Saya bilang saya apresiasi. Saya nggak pernah minta royalti segala macam. Lagu saya dipakai. Lagu saya kemarin dipakai Balikpapanku itu dipakai sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Dipakai di film dan itu ditayangkan kemarin di Blitz ya. Blitz gitu. Kami diundang juga semua di sana. Saya pun sempat nyanyi juga di sana live gitu waktu lagu Balikpapanku masih versi pertama. Itu saya nggak pernah minta sepeser pun dari hasil royalti ketika lagu saya dinyanyikan dibuat soundtrack dalam film tersebut gitu. Ya paling tidak, tapi ada nggak yang selalu pakai lagu itu terus gitu ya? Apalagi dia buat dijadikan YouTube-nya juga itu pernah ngeliat ya ada kayak gitu?
Di IG sih Mas Dwi, kan di IG kan saya udah masukin di situ. Jadi kalau mereka pakai lagu saya di soundtracknya kan bisa diambil di IG lagunya, lagu soundtracknya. Itu kan secara otomatis nanti IG akan yang membuat sistem bagi hasilnya gitu. Jadi saya nggak pernah takut sih diambil orang gitu. Cuman yang katanya pesan dari Anji waktu pernah ketemu dengan beliau tuh, hati-hatinya kalau didaftarkan di Haki itu lebih bagus gitu ya, hak intelektual. Cuman kan lumayan biayanya juga 1,5. Cuman kalau nggak didaftarin bisa diambil orang lagu yang kita ciptakan tadi gitu. Kalau cuman di YouTube ya tadi cuman sebagai bukti rekaman aja, tapi kalau di Haki lebih aman kata beliau. Cuma ya butuh Invest juga, iya. Memang ya itu juga tadi kita punya karya tapi mungkin pemerintah kurang ya, siapa tahu ada nanti. Nah ini kan kebetulan ya DPR-nya ada yang pemusik itu ya, mudahan mendengar ya, pemusik yang kayak Ahmad Dhani itu kan masuk situ juga, siapa tahu ada inspirasi buat menjadikan sebuah label kami gini gitu. Label bisa bantu gitu. Kalau pesan saya sih buat yang terdekat dulu aja, buat wali kota terpilih nantinya atau calon gubernur yang terpilih nantinya, khususnya kami para musisi di Balikpapan lebih diperhatikan lagi gitu. Jangan mengundang artis luar lah, tolong undang kami musisi para Balikpapan, berikan honor yang sepantasnya buat mereka ketimbang nanti mengundang artis dari Jakarta gitu. Mendingan kita berikan kesempatan buat para musisi di Balikpapan, buat mereka perform, buat mereka yang punya karya pun juga diberikan tempat lah buat mereka untuk memperformanskan karyanya gitu. Nantinya gedung kesenian kan bisa dimanfaatkan buat itu gitu, atau di dom ya. Jadi berikanlah kesempatan buat kami para musisi di Balikpapan buat menunjukkan karya lagu kami di kota kita sendiri di Balikpapan. Itu sih pesan saya buat para nanti calon wali kota terpilih di Balikpapan dan calon gubernur Kaltim yang terpilih nanti di Kaltim nantinya. Oh ya, nih terakhir nih, saya ada lihat waktu itu perform di IKN kayaknya itu ya. Iya. Yang apa namanya tuh? Ramai sekali pas 17 Agustusan. 17 Agustus. Ada Pak Jokowi. Wah, makanya saya bilang booming itu, saya lihat itu. Booming di YouTube ya. Kalau saya itu booming banget saya lihat itu. Sampai saya lihat sendiri muncul itu kan di YouTube itu. Wah, ini tembus IKN ini, wah. Ini makanya perlu diundang orang kayak gini, harus kreasinya harus lebih bagus juga. Iya, jadi ceritanya gini Mas Dwi, itu kemarin saya diundang ke IKN, ada tawaran dari Pak Kapaldam, Namala Warman, karena lagu saya yang berjudul Aku Kau dan Kita Indonesia ini ketika beliau mendengarkan dan membaca liriknya gitu, kok lagunya menyatukan kita nih para Indonesia gitu, buat bersatu. Kan kita kalau sudah ada pemilu nanti menjelekan, apalagi ini ada pro dan kontra ya. Nah, lagu Aku Kau dan Kita Indonesia yang saya ciptakan itu buat menyatukan kita semua. Jadi janganlah IKN yang sudah dipilih sebagai tempat di sepaku kita jelek-jelekan itu ya. Apapun itu ya kita terima karena sudah keputusan gitu. Betul. Karena pas itu mau jelek atau tidak itu kan belum jadi. Nanti kalau udah jadi pasti beda cerita lagi, karena belum jadi ya jangan terlalu berpikir terlalu jauh lah gitu ya. Jadi lagu Aku dan Kita itu pas saya kemarin ke IKN diundang untuk buat syuting video klip yang semua alhamdulillah dia dibiayai oleh Kapaldam Namala Warman lah. Dan sekarang udah jadi, videonya ada di TikTok. Nah, ya ini terakhir sudah harapannya ini gimana, atau sarannya selain buat musik-musik Balikpapan khususnya biar berkembang itu, apakah ada penunjang atau gimana? Harapan saya pertama ya tadi adalah buat para musisi muda atau Gen Z yang ada di Balikpapan, yuk beranikan diri untuk berkarya walaupun sederhana, buat karya lagu sendiri dari kalian gitu. Silakan cover lagu-lagu orang lain atau artis lain, tapi jadikan sebagai motivasi untuk membuat karya lagu kita sendiri. Yang kedua, buat para calon wali kota terpilih nanti di Balikpapan dan calon gubernur Kaltim yang terpilih di Kaltim nantinya, tolong juga berikan kesempatan kepada kami para musisi di Balikpapan untuk bisa lebih diapresiasi lah gitu. Berikan ruang dan tempat bagi kami untuk bisa perform di Balikpapan, di kota kelahiran kami sendiri.
Daripada mengundang artis-artis dari luar Iya, Kaltim gitu ya, dari Jawa, kenapa tidak diberikan kesempatan kepada kami? Karena dari kami juga banyak kok yang musikalitasnya juga insya Allah lebih baik lah gitu ya. Cuman kita tidak karena itu tidak diberikan kesempatan, jadi nggak bisa kelihatan bagus atau enggaknya. Nah, itu. Gimana mau dapat pengalaman kalau belum diberikan kesempatan? Berikanlah kesempatan. Ketiga, buat para pengelola kafe, tolonglah ya, musisi Balikpapan ini semua sama kayak kita bekerja, waiter dan waitress yang ada di kafe, kemudian musisinya itu mereka sama haknya. Berikan mereka juga honor yang layak buat para musisi di Balikpapan gitu. Jangan sampai melukai hati mereka gitu. Mereka kerja juga dari hati, kerja dari jam 8 sampai jam 11 malam, kadang kalau malam minggu sampai jam 12 malam gitu. Kasihan mereka kalau cuma dikasih nasi goreng atau mie goreng ya. Kasihan gitu ya. Buka hati kalian lah para pengelola kafe ya, berikanlah mereka honor yang layak, berikanlah kami honor yang layak para musisi di Balikpapan. Oke, itu tolong Itu sih, didengar ya pemimpin yang terpilih nanti, khususnya kota Balikpapan ya. Ini karena suara anak muda Balikpapan nih ya, pokoknya nggak ada tuanya, muda terus pokoknya. Ini suaranya mereka ini mewakili musik-musik Balikpapan ya. Ya, itu tolong didengar juga. Dan melalui podcast ini saya terima kasih kepada Bang Ian sudah mau hadir ya. Tadi sudah bintik-bintik hujan, sudah hampir takut-takut aja. Nggak jadi hujan ya? Ya, alhamdulillah. Emang jodohnya berarti di sini. Tadi habis ini lanjut ya. Habis ini lanjut Pak Sukri lagi. Oh, iya. Oke, Bang Ian, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Mas Dwi juga sama Balikpapan dulunya, semoga semakin sukses ya. Tetap maju juga lah Bang Ian. Amin. Bang Ian, Doa yang sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap di Balikpapan Underdog. We make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything.